Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Febri dalam pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam video hari ini, kita akan belajar kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, mari kita sama-sama mempelajari pelajaran hari ini. Selamat belajar. Mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini memiliki banyak jenis makhluk hidup. Ada manusia, kambing, ayam, dan itik. Kemudian, apakah ada perbedaan dari semua makhluk hidup tersebut? Pastinya ada, yaitu seperti anggota tubuh, cara berjalan, kemudian jenis makanannya, lalu tempat hidup, dan sebagainya. Selanjutnya, ada pula persamaan dari makhluk hidup pada gambar tersebut, yaitu sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bernafas, sama-sama memiliki tempat tinggal, dan sebagainya. Selanjutnya, apakah semua makhluk hidup pada gambar tersebut membutuhkan oksigen? Jawabannya iya. Namun, cara pengambilan oksigen dari setiap makhluk hidup pada gambar tersebut pastinya berbeda-beda. Langsung saja kita mulai pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia. Mari sama-sama kita membaca teks tentang Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Setelah kalian membaca teks tentang Dayu dan ikan hias, perhatikan peta pikiran berikut ini. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam setiap kotak yang berwarna biru tersebut. Nah, untuk kotak berwarna kuning, itu adalah topik utama suatu peta pikiran. Nah, di sini nanti kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kotak biru tersebut. Nah, kemudian Ibu akan membahas sedikit tentang peta pikiran. Sini, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan ditulis dalam kotak-kotak peta pikiran. Kemudian, cara menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Dan yang terakhir, metode menggunakan peta pikiran yaitu menggunakan kata tanya. Kata tanya tersebut adalah seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di kotak biru ya. Selanjutnya, muatan pelajaran IPA dengan submateri pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Adapun berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Pertama, cacing tanah. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk
memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kedua, hewan serangga. Seperti hewan lainnya, serangga bernafas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. 3. Hewan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kemudian, insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Lalu, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk sistem pernafasan pada insang, caranya adalah mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, mulut tutup, insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Keempat adalah hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di air dan di darat. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. 5. Hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil yaitu ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Pada hewan reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Keenam, hewan burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea.
Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara pada burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. 7. Hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian untuk mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Kalian bisa perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan sebaliknya. Saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bagaimana pelajaran hari ini? Menarik bukan? Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, Ibu Febri akan memberikan kalian sebuah kuis. Nah, Ibu Febri akan menampilkan kuis berikut ini. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.